Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih semangat belajar di rumah? Tetap semangat. Tetap semangat walaupun anak-anak belajar jarak jauh dengan Bu Guru. Berjumpa lagi dengan Bu Guru akan memberikan materi bahasa Indonesia dengan pokok bahasan kata baku dan non baku. Ada yang sudah tahu tentang kata baku dan non baku? Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan video di bawah ini. Kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia meliputi yang pertama, buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kamus besar bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ya, Bu Guru akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kata baku. Penjelasan tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku sering digunakan pada acara resmi atau formal, sehingga kalimat yang digunakan adalah kalimat resmi atau kalimat formal. Kalimat resmi digunakan baik dalam tulisan maupun dalam perkataan. Itu adalah tentang kata baku. Kalau ada kata baku, berarti ada kata non baku. Sudah tahu anak-anak apa kata non baku? Penjelasan tentang kata non baku. Kata non baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan tidak bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata non baku digunakan pada acara yang tidak resmi atau formal, misalnya dalam pergaulan sehari-hari. Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Ada 3 kaidah bahasa tadi yang sudah dijelaskan pada kata baku. Begitu ya anak-anak, penjelasan antara kata baku dan kata non baku. Contoh penggunaan kata baku dan kata non baku pada bahasa Indonesia yaitu yang pertama dalam penulisan kata dasar. Apa kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan. Itu sudah dijelaskan pada materi bahasa Indonesia baik kelas 4 maupun kelas 5. Contohnya kata izin, itu kata baku, pakai Z. Tidak bakunya apa yang sering kita jumpai dalam penulisan sehari-hari? Izin, mohon izin, itu tidak baku. Objek, pakai J, itu baku. Yang tidak baku apa? Objek wisata, itu tidak baku. Contoh lainnya yaitu bus, menulisnya pakai U, bus. Yang sering kita jumpai yaitu pakai membacanya bis. Bis itu tidak baku. Dan masih banyak lagi contoh yang lain kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Contoh yang kedua yaitu penulisan kata baku dan tidak baku pada kata jadian.
Contoh selanjutnya yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku pada penulisan kata jadian. Anak-anak tahu apa yang disebut dengan kata jadian atau nama lainnya kata bentukan, sama saja. Kata jadian adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan, baik itu awalan, sisipan maupun akhiran. Contoh penggunaan kata baku pada kata bentukan yaitu contohnya kata dasar pel menjadi mempel tidak baku. Kenapa tidak baku? Kata dasar pel mendapat awalan me, itu me berubah menjadi menge. Jadi yang baku adalah mengepel. Ada yang lainnya yaitu kata cat, tidak mencat tapi mengecat. Kata dasar yang terdiri dari satu suku kata, maka awalan me berubah menjadi menge. Contoh yang kedua yaitu kata bertanggung jawab yang ditulis serangkai itu tidak baku. Mengapa tidak baku? Kita tahu bahwa kata bertanggung jawab berasal dari kata dasar tanggung jawab, penulisannya dipisah. Karena hanya mendapatkan awalan, maka penulisannya tetap dipisah. Bertanggung, spasi atau dipisah, jawab. Tetapi apabila kata tanggung jawab itu mendapat awalan dan akhiran, maka ditulis serangkai pertanggung jawaban, awalan dan akhiran, pertanggung jawaban, atau itu ya, mendapat awalan dan akhiran. Contoh yang lain yaitu contoh yang ketiga, kata dasar taat mendapat awalan me dan akhiran i. Yang sering kita jumpai yaitu mentaati, itu tidak baku. Mengapa tidak baku? Karena kata taat apabila mendapat awalan me, maka awalan me berubah menjadi men ya, menaati. Itu ya. Kata selanjutnya yaitu berterbangan. Mengapa tidak baku? Dari kata kita tahu berasal dari kata terbang. Mendapat awalan ber dan akhiran an. Kata dasar yang suku pertamanya mengandung er, apabila bertemu dengan awalan yang er juga ber, maka ber tidak ditulis berubah menjadi be. Tidak berterbangan tetapi beterbangan. Contoh yang lainnya, ternak tidak berternak tetapi beternak. Contoh selanjutnya yaitu kata tertawa. Tidak mentertawakan tetapi menertawakan. Itulah contoh penggunaan kata baku dan tidak baku pada penulisan kata jadian. Untuk selanjutnya yaitu contoh penulisan kata baku dan tidak baku pada kalimat. Penggunaan kata baku dan tidak baku pada penulisan kalimat. Ini kami beri contoh. Nomor 1, memang kebangetan itu anak, belum mandi sudah makan gado-gado. Dialek bahasa Jawa dimasukkan dalam kalimat, itu merupakan kalimat yang tidak baku. Kalimat itu adalah menjadi kalimatnya tidak efektif atau tidak baku. Seharusnya bagaimana? Kata kebangetan diganti dengan keterlaluan. Memang keterlaluan anak itu, belum mandi sudah makan gado-gado. Ini contoh kalimat yang nomor 1. Contoh yang lainnya, ini Ibu sebutkan yang nomor 2.
semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Penggunaan kata daripada dan pada yang tidak tepat. Seharusnya bagaimana? Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Kata daripada dan kata pada dihilangkan. Itu ya anak-anak, sudah jelas semuanya? Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh yang sering kita jumpai dalam soal-soal kita, soal-soal bahasa Indonesia, yaitu Kak Arman membelikan resep obat ibunya di apotik. Kata apotik adalah tidak baku. Tadi sudah ada penulisan pada kata dasar, sudah ya. Jadi kata baku dari apotik apa anak-anak? Apotek pakai E, apotek pakai E. Contoh yang lain yaitu Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Penulisan kata provinsi itu tidak baku. Yang baku apa anak-anak? Yaitu kata provinsi, P, huruf P, kata provinsi diubah menjadi V, provinsi. Jelas anak-anakku semuanya? Ya, sudah jelas ya? Sudah jelas anak-anak semuanya tentang materi kata baku dan tidak baku? Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak nanti selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tetap semangat belajar dari rumah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.